Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Sesepuh itu berjalan keluar dari altar dengan linglung, lalu melihat sekeliling tanah suci, memikirkan kejadian 10.000 tahun yang lalu. Baru setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan bergumam, dia tidak akan mati semudah itu. Kemudian, sesepuh itu pergi, sementara Lin Tian tidak tahu bahwa sesepuh tersebut ingin melapor kepada sang penguasa, dan dia tetap fokus pada penyempurnaan pilnya. Sekitar 10 hari kemudian, Lin Tian keluar dari ruang alkimia. Saat dia melihat beberapa sesepuh berjaga di sekitar ruang alkimia, Lin Tian tertawa, apakah ini untuk melindungiku? Ketika sesepuh kedua mendengar suara itu, dia segera membuka matanya, menatap Lin Tian dan mengerutkan kening, bukankah kamu sedang membuat pil? Sudah selesai, jawab Lin Tian dengan senyum, membuat semua orang terkejut. Sesepuh kedua bertanya dengan heran, 5.000, semuanya selesai? Ya, semuanya sudah selesai. Sesepuh kedua terkejut, lalu membawa Lin Tian menemui sesepuh utama yang saat itu sedang berada di ruang pertemuan, mendengarkan laporan Ouyang Yumo tentang situasi terbaru di Tanah Suci. Namun, ketika sekelompok sesepuh muncul bersama Lin Tian, sesepuh utama merasa ragu. Ada apa? Sesepuh kedua dengan kaget berkata, dia sudah menyelesaikannya. Sesepuh utama masih ragu, benar-benar selesai? Ouyang Yumo tampak terkejut, karena dia juga tahu taruhan antara Lin Tian dan sesepuh utama. Lin Tian mengeluarkan beberapa botol dan berkata, 5.000 pil, silakan dihitung. Sesepuh utama segera maju untuk memeriksanya. Setelah memastikan pilnya, dia bertanya, kamu sendiri yang membuatnya? Kalau bukan aku yang membuatnya, apa aku mencurinya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Namun, sesepuh utama hanya berkata kepada sesepuh kedua, bagikan pil ini dan kumpulkan sisanya. Baik. Setelah menjawab, sesepuh kedua membawa pil itu pergi untuk dibagikan. Sementara sesepuh utama menatap Lin Tian, kamu pikir kamu hebat? Apa? Sesepuh, apakah Anda masih ingin mencari masalah? Lin Tian tahu bahwa sesepuh utama pasti punya rencana lain. Dan benar saja, sesepuh utama berkata, baru saja, gadis suci Yumo melaporkan situasi terbaru Tanah Suci kepadaku. Di antara mereka, ada seorang wanita dari kelompok Dewa Emas yang memenangkan peringkat pertama. Dia tampaknya memiliki hubungan dekat denganmu. Oh, siapa? Dia juga mengenakan topeng. Sekarang dia sedang menungguku di sebuah ruangan rahasia. Sesepuh utama menatap Lin Tian untuk melihat reaksinya. Lin Tian tersenyum, maksudmu Ming Yue? Benar. Aku merasa dia sangat berbakat, jadi aku ingin melihat apakah dia bisa direkrut ke Tanah Suci. Tapi sebelum diterima, kami harus memeriksa masa lalunya, termasuk ingatannya. Lin Tian tahu bahwa Ming Yue tidak banyak tahu tentang identitasnya sendiri, terutama tentang Lin Di. Maka Lin Tian tersenyum dan berkata, aku harus mengucapkan selamat padanya. Kamu tidak takut jika aku melihat ingatannya? Lin Tian tersenyum, silakan saja. Baiklah, mari kita lihat. Sesepuh utama berkata, lalu menoleh ke Ouyang Yumo, kamu juga ikut. Aku? Ya, kamu adalah gadis suci. Seharusnya kamu ikut. Setelah itu, sesepuh utama berjalan lebih dulu, sementara Ouyang Yumo bertanya pada Lin Tian, Lin Di, apakah dia muridmu atau bukan? Jangan khawatir, dia tidak tahu siapa aku. Lin Tian tersenyum kepada Ouyang Yumo, yang menghela napas lega. Baguslah kalau begitu. Sesepuh utama mengamati setiap gerakan Lin Tian hingga mereka tiba di sebuah gua. Meski energi spiritual di sini tidak sebaik tempat Lin Tian sebelumnya, tetapi masih jauh lebih baik daripada dunia luar. Saat itu, Ming Yue sedang berlatih di sana, dan ketika melihat Lin Tian, dia langsung bersemangat dan berkata, Shizu, bagaimana menurutmu? Sangat bagus. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, kamu tidak mempermalukan aku. Ming Yue mengangguk, lalu menatap sesepuh utama. Dia adalah Shizuku, jadi aku tidak perlu bergabung dengan Tanah Suci. Aku cukup mengikutinya. Sesepuh utama tidak menyangka Ming Yue akan menolaknya langsung, sehingga dia mengerutkan kening. Di Tanah Suci, kami memiliki banyak sumber daya, tempat pelatihan, serta berbagai ilmu ilahi. Apakah kamu yakin tidak ingin bergabung?
Tidak. Ming Yue menggeleng, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, aku pikir kamu bisa tetap di sini. Kenapa? Ming Yue bingung, tetapi Lin Tian menjelaskan, kamu seorang kultivator elemen kayu, dan banyak tempat di tanah suci ini sangat cocok untuk pelatihanmu. Jika kamu tinggal di sini, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan usaha yang lebih sedikit. Ah, jadi kamu meninggalkanku di sini? Aku bukan meninggalkanmu. Aku ingin kamu berkembang lebih baik. Lin Tian tersenyum tanpa pilihan lain, sementara Ming Yue akhirnya berkata, baiklah, aku akan tinggal. Namun, sesepuh utama berkata, jika kamu ingin tinggal, kami harus melihat ingatanmu. Apa? Ingatanku? Bagaimana mungkin? Ming Yue terkejut, tetapi sesepuh utama menjelaskan, jangan khawatir, mereka ada di sini. Kami tidak akan melakukan hal yang berlebihan. Tidak, itu privasiku, kata Ming Yue dengan kesal. Sesepuh utama kemudian berkata, kalau begitu, kita akan menggunakan jimat penguji hati. Selama kamu tidak berbohong, kamu bisa menjadi murid tanah suci. Jimat penguji hati? Ya, kami hanya ingin memastikan kamu tidak datang ke tanah suci dengan niat buruk. Hanya itu? Benar. Ming Yue akhirnya setuju, dan sesepuh utama mulai bertanya, siapa namamu, dari mana asalmu, dan apa tujuanmu datang ke tanah suci? Namaku Ming Yue. Aku berasal dari dinasti kuno Tang di Shenzhou Timur. Aku datang ke sini untuk mencari buah dan kesempatan untuk berlatih. Ming Yue menjawab dengan jujur. Kemudian sesepuh utama bertanya, jika kamu menjadi murid tanah suci, apakah kamu akan setia pada tanah suci? Tentu saja. Sesepuh utama lalu bertanya lagi, siapa dia? Dari mana dia berasal? Apa hubungannya denganmu? Dia? Lin Tian. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tetapi kami bertemu di dinasti kuno Tang. Kemudian dia menjadi guru dari guruku, jadi secara alami dia menjadi Shizukuku. Guru dari gurumu? Ya. Ming Yue mengangguk, tetapi sesepuh utama masih belum puas dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Apa maksudmu? Ming Yue menggeleng, sementara Lin Tian tersenyum pahit. Sesepuh, jika kamu ingin tahu tentang aku, kenapa tidak bertanya langsung padaku? Tidak perlu bertanya secara tidak langsung kepada muridku. Aku takut kamu akan berbohong. Sesepuh utama berkata, tetapi Lin Tian tertawa, bukankah ada jimat penguji hati? Bagaimana mungkin aku bisa berbohong? Sesepuh utama mengangguk setuju, dan Ouyang Yumo juga berkata, sesepuh, jimat penguji hati sudah cukup. Biarkan dia bergabung. Akhirnya, sesepuh utama berkata, baiklah, mulai hari ini, kamu adalah bagian dari tanah suci. Nanti, ikuti gadis suci untuk belajar aturan di sini. Jika ada masalah dalam kultivasi, temui aku. Baik, aku mengerti. Ming Yue mengangguk, tetapi sesepuh utama menatap Lin Tian dan berkata, tinggal kurang dari 20 hari. Setelah itu, kalian tidak bisa bertemu lagi. Mendengar itu, Ming Yue langsung kecewa. Kalau tahu begini, lebih baik aku tidak bergabung. Lin Tian tertawa melihat Ming Yue. Ini untukmu. Shizu, mengikuti Anda lebih menarik. Di sini rasanya seperti sangkar burung. Ming Yue tampak murung, tetapi Ouyang Yumo tersenyum, kamu salah, ini bukan sangkar burung. Kami hanya bisa bertemu sekali dalam 1000 tahun, bukankah itu seperti sangkar burung? Tanah suci memang dibuka setiap 1000 tahun, tetapi kami sering mengirim orang keluar untuk berlatih, seperti ke wilayah laut sekitar dan tempat-tempat suci lainnya, kata Ouyang Yumo dengan senyum, yang membuat Ming Yue sedikit lega. Nah, itu baru masuk akal. Sebaiknya aku mengajakmu berkeliling, kata Ouyang Yumo sambil tertawa, tetapi Ming Yue menoleh ke arah Lin Tian. Shizu, apakah Anda ikut? Tidak, kamu saja yang pergi. Lin Tian tersenyum, dan Ming Yue pun mengikuti Ouyang Yumo meninggalkan tempat itu. Lin Tian melihat ke sekeliling tanah suci dan bergumam, 10.000 tahun berlalu, tetapi tidak banyak yang berubah. Saat ia masih menikmati nostalgia, tiba-tiba Luo Bo datang dengan ekspresi cemas. Tidak baik. Ada apa? Tanya Lin Tian. Di luar tanah suci, ada sekelompok orang yang mencarimu, dan mereka terlihat sangat ganas, kata Luo Bo dengan panik. Lin Tian tersenyum masam, siapa yang bisa membuatmu takut, padahal kau seorang ketua besar? Aku bukan takut, tapi aku khawatir identitasmu terbongkar.
Jangan khawatir, orang-orang yang mencari masalah denganku tidak tahu identitasku yang sebenarnya, kata Lin Tian dengan santai. Luo Bo masih ragu. Benarkah? Tentu saja. Ayo kita lihat. Beberapa tetua sudah pergi untuk menghadapi mereka, kata Luo Bo penuh rasa ingin tahu. Lin Tian tidak punya pilihan selain mengikuti Luo Bo keluar dari tanah suci menuju pantai. Di pantai, banyak orang berkumpul, dan semuanya adalah kaisar dewa. Beberapa kapal berlabuh di tepi pantai, masing-masing mengibarkan bendera aliansi pembasmi iblis. Seorang pemimpin tua dengan janggut putih dan 2 kapak hitam di punggungnya menatap para tetua dengan tatapan tajam. Kami bukan datang untuk mencari masalah. Kami hanya ingin menangkap seseorang, kata lelaki tua itu dengan dingin. Para tetua tetap diam, membuat lelaki tua itu semakin marah. Aku berbicara dengan kalian. Kenapa kalian mengabaikanku? Ini tanah suci. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin, jawab seorang tetua dengan dingin. Lelaki tua itu semakin kesal. Aku dari aliansi pembasmi iblis. Lalu kenapa? Jawab sang tetua tanpa ragu. Orang tua itu menjadi marah. Aku ini setengah langkah menuju dewa sejati. Jika kalian menyinggungku, aku akan bertindak. Coba saja. Saat itu, tetua kedua muncul dari kejauhan, wajah keriputnya membuat lelaki tua itu sedikit gentar. Namun, lelaki tua itu tetap bertanya, siapa pemimpin di sini? Aku adalah tetua kedua tanah suci. Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan, katakan padaku, jawabnya. Lelaki tua itu mengangguk. Aku dari aliansi pembasmi iblis. Semua orang memanggilku Emma Qian. Oh, aku tidak tertarik dengan namamu, kata tetua kedua tanpa basa-basi. Emma Qian tampak kesal, tetapi ia kemudian mengeluarkan sebuah surat. Baca surat ini, lalu kita bicara. Surat apa? Tanya tetua kedua. Ini adalah permohonan dari aliansi tanah suci, dan ada banyak tanda tangan dewa sejati di atasnya. Jadi, sebaiknya kalian membacanya. Tetua kedua membaca surat itu, ekspresinya sedikit berubah. Jelas bahwa tanah suci Kyushu harus memberikan penghormatan kepada aliansi tanah suci. Emma Qian melanjutkan, dulu, ada kesepakatan antara aliansi tanah suci dan tanah suci Shenzhou. Setelah tanah suci dibuka setiap 1000 tahun, siapapun boleh masuk, entah hidup atau mati, tetapi tanah suci tidak boleh ikut campur dalam dendam pribadi. Kami datang untuk menangkap seseorang, bukan untuk melawan tanah suci kalian. Jadi, isi surat ini hanya mengingatkan perjanjian tersebut. Tolong beri jalan. Tetua kedua melihat tanda tangan yang tak terhitung jumlahnya di surat itu dan mengerutkan kening. Bukankah membawa begitu banyak orang ke sini sama saja dengan menimbulkan masalah? Tidak, ini urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan tanah suci kalian, kata Emma Qian dengan hati-hati, mencoba menghindari konflik dengan tanah suci. Tetua kedua berpikir sejenak dan berkata, aku harus menanyakan ini kepada tetua besar. Tidak perlu, ujar Lin Tian yang tiba-tiba muncul. Luo Bo cemas dan berkata, apakah kau benar-benar ingin melawan mereka? Mereka hanya sekelompok sampah, tidak perlu ditakuti, kata Lin Tian dengan senyum santai. Luo Bo buru-buru berkata, mereka bukan sampah. Dalam pandanganku, sampah tetaplah sampah, jawab Lin Tian dengan tenang, membuat semua orang dari aliansi pembasmi iblis terkejut. Emma Qian marah. Bocah, kalau kau berani, lawan aku. Kalau aku maju, aku khawatir kau tidak akan sanggup, kata Lin Tian sambil tertawa. Lucu. Kau hanya seorang kultivator di tingkat Dewa Emas, bagaimana aku tidak bisa mengalahkanmu? Emma Qian merasa diremehkan. Coba saja, tantang Lin Tian. Baik, beri dia ruang. Emma Qian memberi isyarat, dan semua orang mundur. Para tetua tanah suci saling pandang. Luo Bo menggelengkan kepala dan berkata, Lindi ini, selalu saja gila. Emma Qian langsung menyerang dengan telapak tangannya, tetapi Lin Tian dengan mudah menghindar, membuat serangannya meleset. Semua orang terkejut. Luo Bo tahu bahwa Lin Tian kuat, tetapi menghadapi Emma Qian adalah tantangan besar. Ia bergumam, apakah dia hanya akan menghindar terus? Emma Qian tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengenai Lin Tian, jadi dia mulai melepaskan ribuan bayangan pedang yang menerangi seluruh pantai. Namun, Lin Tian lenyap dalam sekejap mata, membuat Emma Qian kebingungan karena tidak tahu kemana harus menyerang. Keluar kau, bocah! Emma Qian berteriak kesal. Lin Tian tiba-tiba muncul di kejauhan dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan mencari seseorang untuk menemanimu. Emma Qian tampak bingung. Menemani aku? Lin Tian segera memanggil Lin Wangyo. Lin Wangyo adalah seorang setengah langkah dewa sejati, ditambah dengan garis keturunannya yang unik dan kemampuannya sendiri. Begitu Lin Wangyo muncul, para murid aliansi pembasmi iblis langsung gemetar ketakutan.
Ma Qian pun buru-buru mengeluarkan dua bilah kapaknya. Jadi kalian memang satu kelompok. Orang-orang dari Tanah Suci mulai bertanya-tanya sejak kapan Lin Tian membawa seseorang bersamanya. Namun, Luo Bo merasa lega. Untung dia masih membawa Lin Wangyou. Saat itu, tetua besar tiba-tiba muncul dan berdiri di samping tetua kedua. Apa yang terjadi? Tanyanya. Tetua kedua menjelaskan semuanya, dan tetua besar menyipitkan mata. Ternyata ada seorang ahli yang bersembunyi di sisinya. Tidak heran dia bisa melewati menara suci dengan begitu mudah. Jadi dia curang? Tanya tetua kedua. Tentu saja dia curang, kata tetua besar dengan penuh semangat, merasa telah menemukan celah untuk menyerang Lin Tian. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya tetua kedua. Jangan terburu-buru, biarkan dulu orang-orang pembasmi iblis bertarung dengannya, kata tetua besar dengan senyum licik. Ketika tetua kedua mendengar ini, ia berkata, jadi, kita tidak perlu bertarung? Ini adalah dendam pribadi mereka, dan ini bukan di dalam tanah suci. Tidak perlu bertarung, kata tetua pertama. Ketika tetua kedua memahami hal itu, ia hanya mengamati dalam diam. Bayangan Lin hanyalah bayangan iblis, tetapi Ma Qian memiliki 8 bayangan iblis, yang dapat dengan mudah menekan bayangan Lin. Namun, Lin lupa cemas tetap seimbang dengannya. Ma Qian sangat marah hingga ia berteriak kepada para murid aliansi pembasmi iblis, kenapa kalian begitu bodoh? Serang bersama-sama. Lin lupa cemas hanya tertawa dan berkata, kalian hanyalah para dewa. Jika kalian tidak ingin mati, jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya langsung. Peringatan Lin lupa cemas ternyata cukup efektif, membuat orang-orang itu takut untuk bergerak, dan Ma Qian pun berkata dengan marah, tunggu saja, nanti akan kubuat kau menyesal. Orang-orang itu tak berdaya, terutama karena Lin dikenal gila. Mereka tidak ingin mati. Ma Qian hanya bisa mengambil pil dalam kemarahannya, lalu meningkatkan kekuatannya dan memaksa Lin untuk mundur. Namun, Lin tidak menyerah dan terus menyerang dengan gila-gilaan. Ma Qian sangat marah hingga ia mengeluarkan sebuah jimat. Kau memaksaku melakukan ini. Setelah jimat itu diaktifkan, cahaya emas yang besar disuntikkan ke dalam tubuh Ma Qian, meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Jimat kekuatan emas? Beberapa orang terkejut, dan para tetua bergumam, bahkan jimat ini digunakan. Sungguh kaya. Tidak, jimat semacam ini sangat langka. Saat itu, Ma Qian dengan bangga mengambil dua pedangnya dan menyerang Lin lupa cemas, memaksanya mundur. Haha. Tuan Lin, kau sudah tidak bisa melawan sekarang. Lin lupa cemas dengan susah payah mengendalikan 4 pedang, menangki serangan lawan satu persatu, membuatnya semakin lemah. Namun, Lin Tian berkata kepada Lin, aku akan membantumu. Setelah itu, Lin Tian mulai bertarung. Mantra penguatan elemen cahaya menghantam Lin lupa cemas, dan auranya meningkat berkali-kali lipat. Puluhan kali lipat, itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Lin lupa cemas merasa gembira, dan langsung melukai lawannya dengan 4 pedang. Ma Qian terkejut, tetapi orang-orang dari aliansi pembasmi iblis semuanya ketakutan. Sementara itu, Lin hanya tertawa mengejek Ma Qian dan berkata, apa kau masih ingin bertarung? Kau, kenapa tiba-tiba menjadi lebih kuat? Ma Qian panik, dan Lin hanya tertawa, tidak akan kuberitahu. Lin lupa cemas melancarkan 4 serangan berturut-turut. Keempat pedang itu melesat dari 4 arah dan menembus tubuh Ma Qian. Wajah Ma Qian menjadi pucat, lalu rohnya keluar dari tubuhnya, berencana untuk melarikan diri. Namun, ketika orang-orang mengira roh itu akan lolos, bayangan Lin Tian tiba-tiba muncul di udara, dan banyak rantai segera dilemparkan. Roh Ma Qian langsung ditangkap oleh Lin Tian dan disegel dalam jimat pemakan roh. Orang-orang dari aliansi pembasmi iblis pun ketakutan dan mencoba melarikan diri. Lin lupa cemas seperti bayangan, melukai mereka satu persatu dan menyerap mereka ke dalam senjata sihir ruang. Setelah itu, ia menyerahkan senjata sihir tersebut kepada Lin Tian. Mereka semua terluka parah dan tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Bagus, Lin Tian tersenyum, sementara para tetua tanah suci terkejut. Luo Bo menghela napas, teknik pedang yang sangat tajam. Tetapi tetua pertama menatap Lin Tian dengan dingin, kau curang. Lin Tian tersenyum santai dan berkata, curang? Ya, di dalam pagoda, apakah kau meminta dia membantumu? Kata tetua pertama dengan dingin, dan Lin Tian tersenyum, pagoda itu, aku menerobosnya sendiri, tidak ada hubungannya dengannya. Tetua pertama tidak percaya.
Lantai ke-8 dan ke-9 pagoda suci dihuni oleh binatang buas yang sangat kuat. Dengan kemampuanmu, kau tidak mungkin mengalahkan mereka. Itu bukan tes hati? Lin Tian tersenyum kepada tetua pertama, dan ia menjawab setelah lama berpikir, tes hati tidak selalu 100% akurat. Oh, kalau tidak akurat, kenapa masih digunakan? Lin Tian tersenyum pahit, tetapi tetua pertama tetap menatapnya dan berkata, aku ingin bertarung denganmu. Apa? Semua orang terkejut, dan Luo Bo pun tercengang. Aku bilang, tetua, apa kau bercanda? Dia masih dalam tahap negara emas, dan kau ingin bertarung dengannya? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan monster tingkat 8 dan 9, maka seharusnya dia bisa dengan mudah menghindari seranganku, kata tetua pertama dengan dingin. Luo Bo ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin lupa cemas maju dan menatapnya. Aku akan bertarung denganmu. Kau memang kuat, tetapi ini adalah tanah suci Kyushu. Aku bisa menjebakmu dengan mudah, kata tetua pertama dengan nada meremehkan. Lin lupa cemas hendak membalas, tetapi Lin Tian menatapnya sambil tertawa. Lebih baik serahkan padaku. Tapi, jangan khawatir, dia tidak bisa menang melawanku, kata Lin Tian dengan percaya diri. Lin lupa cemas akhirnya setuju, tetapi orang-orang menjadi penasaran tentang hubungan antara Lin lupa cemas dan Lin Tian, serta mengapa Lin lupa cemas begitu peduli padanya. Lin Tian tersenyum kepada tetua pertama dan bertanya, bagaimana kau ingin bertarung denganku? 10 ronde. Jika setelah 10 ronde kau masih hidup, aku tidak akan menuntut apapun di dalam pagoda suci. Jika tidak, aku akan mencabut semua hak istimewamu, kata tetua pertama dengan dingin. Lin Tian langsung menyetujui, ayo mulai. Tetua pertama segera menyuruh orang-orang untuk mundur, lalu mulai memancarkan cahaya hijau, dan kemudian muncul banyak ilusi dirinya di sekitar Lin Tian, seolah siap membunuhnya kapan saja. Luo Bo melihat ini dan berkata, aku bilang, tetua, kau langsung menggunakan teknik 1000 bayangan? Aku selalu menganggap serius setiap pertarungan, kata tetua pertama dengan dingin, sementara Luo Bo hanya bisa menatap Lin Tian dan berkata, Lindi, selamat berjuang. Sejak kapan aku pernah kalah dalam duel? Lin Tian tertawa aneh, lalu bayangannya menyebar kemana-mana, sambil tertawa kepada tetua pertama, bisakah kau menebak yang mana diriku yang asli? Tetua pertama mengerutkan kening dan berkata, meskipun aku tidak tahu, aku hanya perlu menghabisi semuanya. Begitu lawannya selesai berbicara, banyak ilusi mulai menyerang, menghancurkan satu persatu bayangan Lin Tian. Namun, Lin Tian yang asli tidak terlihat. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia sudah berada tidak jauh dari tetua pertama dan berkata dengan senyum, 1 ronde telah berlalu. Semua orang terkejut dan langsung menatap Lin Tian. Tetua pertama juga sedikit kaget. Kemampuan menghindarmu tidak sederhana. Tanpa aturan, aku tidak bisa menghindar, Lin Tian menertawakan tetua pertama, yang tiba-tiba menghilang. Luo Bo terkejut. Itu adalah teknik bayangan tanpa jejak. Lin Tian segera mengaktifkan mata ilahi, dan lawannya yang seperti bayangan transparan langsung terlihat. Ia bersiap menyerang Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh, dan tepat ketika lawannya menyerang, ia kembali menghilang. Tetua pertama muncul dengan cepat dan terkejut, sementara Lin Tian juga muncul sambil tersenyum. Ronde kedua telah selesai. Tetua pertama mulai merasa bingung. Bagaimana mungkin seseorang dalam negara emas bisa menghadapinya dengan begitu mudah? Bukan hanya sang tetua, tetapi semua orang juga penasaran. Lin Tian tersenyum dan berkata, sekarang seharusnya sudah masuk ronde ketiga. Sang tetua menatap Lin Tian lama dan berkata, selanjutnya, aku tidak akan berbelas kasihan. Selesai berbicara, dari lengan jubah sang tetua muncul banyak benang hijau, dan benang-benang ini membentuk jaring raksasa di sekelilingnya, mirip seperti jaring laba-laba. Luo Bo terkejut, jaring benang dewa. Tetua itu melihat Lin Tian yang terperangkap di dalam jaring. Sekarang, kau sudah kalah? Kalah? Kau terlalu meremehkanku. Lin Tian tersenyum aneh, lalu api berwarna-warni menyebar dari tubuhnya, membakar habis benang-benang tersebut. Semua orang terkejut. Api pelangi dunia. Luo Bo berseru, anak ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Tian tersenyum pada sang tetua yang terpana. Saatnya ronde keempat. Tetua itu tidak terima, lalu melemparkan sebuah tali hitam yang melayang seperti ular panjang, mencoba mengikat Lin Tian. Namun, dengan sekali pikir, Lin Tian menghentikan tali itu tepat di depannya.
Tali tersebut jatuh diam di telapak tangannya, lalu tergulung rapi seolah telah dijinakkan. Bagaimana mungkin? Tetua itu terkejut, begitu juga yang lainnya. Mereka semua terdiam, kehabisan kata-kata. Lin Tian menatap tetua itu sambil tersenyum. Mau lanjut? 6 ronde lagi. Tetua itu menggerutu, tetapi Luobo menyela, Tetua, sudah 4 ronde berlalu. Menurutku lebih baik berhenti saja. Berhenti? Tidak mungkin. Tetua itu bersikeras, dan tiba-tiba ruang di sekeliling mereka berubah. Ruang ilusi? Kau menggunakan itu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Tetua itu menjawab, di ruangku ini, kekuatanku akan meningkat, sedangkan kekuatanmu akan berkurang. Oh, benarkah? Lin Tian tetap tersenyum, sementara udara hijau mulai mengelilinginya. Luobo terkejut dan berkata, Tetua, ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Kau menggunakan ruang ilusi. Ruang ilusi adalah kehendak Kaisar Dewa. Aku hanya setengah langkah menuju Dewa. Apa masalahnya? Tetua itu membalas, dan Luobo menggerutu, ruang ilusi setengah dewa bisa memperkuat penggunanya dan melemahkan lawan. Ini jelas tidak adil. Tadi aku berjanji 10 ronde dengannya. Aku tidak pernah bilang tidak boleh memakai ruang ilusi, kata tetua itu dingin. Namun, tiba-tiba cahaya hijau di sekitar Lin Tian menghilang, dan ia tetap berdiri tanpa cedera. Tetua itu terkejut, kau? Tadi itu 1 jurus atau 2 jurus? Lin Tian tersenyum. Tetua itu geram, 2 jurus, lalu kenapa? Berarti kau hanya punya 4 kesempatan lagi. Lin Tian tertawa kecil. Tetua itu mendengus, ini adalah ruangku. Aku tidak percaya kau bisa menghindari seranganku. Tetua itu menggerakkan pikirannya, dan tiba-tiba muncul bunga-bunga besar, pemakan dewa, yang siap menyerang Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum, ini hal kecil. Saat itu juga, ia menggunakan teknik 1 bunga, 1 dunia, dan bunga-bunga tersebut tiba-tiba berhenti di udara, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Tetua itu panik dan mencoba mengontrolnya, tetapi tidak ada yang bergerak. Lin Tian tersenyum, tinggal 3 ronde lagi. Para tetua yang lain saling berpandangan dengan ekspresi aneh, sementara Luobo menghela napas, Lindi, bagaimana kau bisa melakukannya? Tetua itu bertanya, apa yang terjadi dengan bunga-bungaku? Kau pernah dengar, 1 bunga, 1 dunia? Lin Tian tertawa, dan semua orang langsung terpana. Tetua itu makin frustrasi karena tekniknya tidak bekerja. Akhirnya, ia mengeluarkan jimat yang begitu diaktifkan langsung memancarkan energi iblis. Semua orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan sang tetua, sementara Luobo tampak khawatir. Tetua itu mengumpulkan energi hitamnya menjadi sebuah cambuk. Cambuk ini khusus untuk menyerang roh. Lin Tian tetap berdiri tenang dan tersenyum. Kau tidak takut? Ayo, gunakan serangan ke-8-mu. Tetua itu marah dan langsung mengayunkan cambuknya ke arah roh Lin Tian. Semua orang mengira Lin Tian akan terluka parah, tetapi ternyata ia tetap baik-baik saja. Lin Tian tersenyum dan berkata, kesempatan lain terbuang percuma. Semua orang terkejut, dan tetua itu mulai ragu. Bagaimana mungkin rohmu tidak terluka? Karena rohku sangat kuat, Lin Tian menjawab dengan percaya diri, sementara Luobo hanya bisa menggerutu dalam hati, dia benar-benar bisa pamer. Tetua itu menggertakkan giginya. Baiklah, 2 jurus terakhir. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ia lalu mengeluarkan sebuah lukisan. Begitu terbuka, beberapa kuda api muncul, masing-masing memiliki tanduk dan tubuh yang dipenuhi api. Unicorn dengan darah binatang buas? Lin Tian tertawa. Tetua itu berkata bangga, benar, ini jurus ke-9-ku. Kekuatan unicorn-unicorn ini setara dengan setengah langkah dewa. Luobo langsung panik. Tetua, kau sudah keterlaluan. Sekarang kau mengeluarkan segerombolan binatang setengah dewa? Apa itu adil? Ini hanya sebuah lukisan. Jadi tetap dihitung 1 serangan, tetua itu membela diri dengan muka tak tahu malu. Luobo tampak frustrasi, tetapi Lin Tian hanya tersenyum. Tetua itu kebingungan. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau sangat bodoh. Kau bilang aku bodoh? Omong kosong.
Lin Tian mengangkat tangannya, dan lukisan itu jatuh ke telapak tangannya. Dengan satu suntikan energi, unikorn-unikorn itu kembali masuk ke dalam lukisan. Lin Tian melemparkan kembali lukisan itu dan berkata, "Serangan ke-9 sia-sia." Semua orang terdiam. Luo Bo tertawa, "Tetua, tampaknya lukisanmu bisa diambil kapan saja olehnya." Tetua itu sama sekali tidak menyangka bahwa senjata andalannya bisa dikendalikan begitu saja. Ia terlalu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Ini serangan terakhir. Pikirkan baik-baik agar tidak menyesal. Lin Tian tersenyum menantang. Tetua itu menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan menghadapimu secara langsung." Tiba-tiba, roh sang tetua keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Lin Tian terkejut. "Jangan bilang dia masuk ke dalam ruang kesadaranku." Luo Bo langsung panik, takut tetua itu akan mengetahui rahasia Lin Tian. Lin Tian pun duduk, menutup matanya, dan masuk ke dalam ruang kesadarannya. Di sana, tetua itu berdiri dengan percaya diri dan berkata, "Nak, aku ini setengah dewa, sedangkan kau hanya di tingkat emas. Jadi, meskipun kau memiliki teknik yang hebat, kau tidak akan bisa melawan seranganku di ruang kesadaranmu sendiri." Tetua itu lalu mengumpulkan energi dan menciptakan pusaran kuat, siap untuk menyerang roh Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya tertawa. Tetua itu penasaran dengan senyuman Lin Tian, tetapi ia tetap mengayunkan tangannya dan menghantam roh Lin Tian dengan keras. Namun, roh Lin Tian tidak mengalami apa-apa, bahkan ia tertawa, "Aku sudah bilang, rohnya kuat. Kenapa kau tidak percaya?" "Tidak mungkin. Kau hanya berada di tingkat emas, bagaimana bisa?" Tetua itu terkejut, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tetua, 10 ronde sudah selesai. Aku harap kau menepati janjimu." Tetua itu merasa sedikit enggan, tetapi tidak punya pilihan selain menarik kembali rohnya dari ruang kesadaran Lin Tian dan kembali ke tubuhnya. Ketika orang-orang melihat tetua itu kembali ke tubuhnya, mereka menatapnya dengan rasa penasaran, sementara Luo Bo menatap Lin Tian. Sampai akhirnya Lin Tian membuka matanya dan tampak baik-baik saja. Luo Bo pun menghela napas lega. "Baiklah, 10 ronde telah selesai." Tetua itu membubarkan ruang gambar, kemudian menatap Lin Tian lama sebelum berbalik dan pergi, diikuti oleh para tetua lainnya. Luo Bo menatap Lin Tian sambil tertawa, "Anak muda, kau luar biasa juga, bisa bertahan selama 10 ronde. Jangan hanya bicara tentang dia. Bahkan jika dia adalah seorang dewa, aku tetap bisa menghindar selama 10 ronde, kata Lin Tian dengan santai. Luo Bo pun mencibir, "Dasar tukang pamer." Lin Tian tersenyum, "Ah, ini belum seberapa." Luo Bo tahu bahwa Lin Tian memang punya kemampuan, jadi dia tidak membantah lebih lanjut. Sebaliknya, ia bertanya, "Jadi, kau benar-benar berencana untuk bergabung dengan aliansi pembasmi iblis? Ada masalah?" Aliansi pembasmi iblis memiliki hubungan yang cukup erat dengan aliansi dewa. Aliansi dewa sendiri didirikan oleh para dewa dari 9 domain utama. Jika kau berafiliasi dengan aliansi pembasmi iblis, bukankah itu berarti kau menentang aliansi dewa? Lin Tian tersenyum, "Menurutmu, para dewa itu akan peduli kepadaku?" Kurasa tidak. Para dewa berada di tingkat yang lebih tinggi, dan konon semua dewa di aliansi dewa sedang dalam masa pertapaan. Pertapaan? Kenapa? Lin Tian penasaran, tapi Luo Bo tidak terlalu mengerti. Jadi dia hanya berkata, "Untuk hal ini, sebaiknya kau bertanya kepada ketua aliansi. Mungkin dia tahu." Lin Tian hanya tersenyum, tidak peduli mereka pergi atau tidak, yang penting sekarang kita berurusan dengan aliansi pembasmi iblis terlebih dahulu. Berurusan? Kau gila? Luo Bo terkejut, tapi Lin Tian hanya tersenyum. Memangnya kenapa? Luo Bo menghela napas dan berkata, "Pokoknya, kau memang luar biasa. Ayo pergi." Lin Tian tersenyum dan kembali ke tanah suci bersama Luo Bo. Setelah itu, Lin Tian menuju ke area formasi dan menemukan Gu Mingchuan serta yang lainnya. "Tuan Lin, aku dengar kau memenangkan peringkat pertama, benar?" tanya Gu Mingchuan dengan antusias. 10 hari yang lalu, jawab Lin Tian singkat. Gu Mingchuan tersenyum, "Setelah kau mendapat peringkat pertama, semua orang langsung mencari buah dan mulai berlatih di sini. Tidak ada yang keluar dari formasi." Lin Tian tersenyum, lalu menoleh ke arah Gu Suing yang sedang duduk di sisi lain. "Boleh aku berbicara dengannya?" "Kau ingin bicara dengannya?"
Gu Mingchuan agak terkejut, tetapi Lin Tian mengangguk. Gu Mingchuan merasa aneh, tetapi tetap menyetujuinya. Lin Tian lalu mendekati Gu Suing dan tersenyum. Kau dari Akademi Jenius Dewa, kan? Ya, ada masalah? Gu Suing tampak penasaran. Lin Tian tersenyum, aku ingin pergi ke Akademi Jenius. Bisa kau rekomendasikan aku? Kau ingin pergi ke Akademi Jenius? Gu Suing terkejut, dan Gu Mingchuan juga kaget. Ada masalah? Tanya Lin Tian santai. Apa yang kau cari di sana? Gu Suing bertanya lagi. Aku dengar ada banyak teknik perhitungan dan banyak dewa di sana. Seharusnya aku pernah belajar di sana, bukan? Di sana ada beberapa dewa yang menjadi kepala akademi, jelas Gu Suing. Lin Tian penasaran, kapan Akademi Jenius ini didirikan? Hampir 10.000 tahun yang lalu. Siapa dewa yang mendirikannya? Kenapa kau bertanya hal itu? Gu Suing merasa aneh dengan pertanyaan Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum, aku hanya ingin tahu. Kami sebenarnya tidak tahu siapa yang mendirikannya. Semua orang yang masuk ke akademi tidak tahu siapa kepala sebenarnya. Yang pasti, ada 3 dewa yang bertindak sebagai kepala akademi. Lin Tian mengangguk, baiklah, kalau begitu, tolong rekomendasikan aku. Ini, kalau kau setuju, aku akan membantumu mencapai tingkat setengah dewa sekarang juga, kata Lin Tian santai. Apa? Gu Suing terkejut. Gu Mingchuan juga berkata dengan heran, Tuan Lin, kau bercanda? Setengah dewa? Ya, dia memiliki bakat bintang 9 dan telah menyerap banyak buah spiritual. Dia hanya tinggal selangkah lagi, bukan? Lin Tian menatap Gu Suing sambil tersenyum. Gu Suing tidak menyangka Lin Tian bisa melihatnya dengan begitu jelas. Ya, memang seperti yang kau katakan. Aku hampir siap, tapi aku takut gagal saat menerobos. Lin Tian mengeluarkan sebuah pil, ini adalah pil pelindung Dewa 9 putaran. Dengan ini, aku juga akan mengajarimu cara menerobos. Apa? Pil pelindung Dewa 9 putaran? Gu Suing terpana, sementara Gu Mingchuan berseru dengan gembira, Suing, kau benar-benar beruntung kali ini. Gu Suing merasa aneh, terutama karena semua orang mulai meragukan identitas Lin Tian. Sekarang, melihat Lin Tian memberikan pil yang begitu berharga, ia semakin bingung. Ada apa? Tidak puas? Lin Tian bertanya santai. Gu Suing buru-buru menggelengkan kepala, bukan begitu. Jadi kau setuju? Sebelum Gu Suing bisa menjawab, Lin Tian sudah meletakkan pil itu di tangannya dan berkata, ambillah, aku akan membantumu. Gu Suing tidak pernah bermimpi akan mendapatkan pil pelindung Dewa 9 putaran, sehingga ia sedikit gemetar. Namun, di bawah desakan Gu Mingchuan dan Lin Tian, ia pun menelannya. Lin Tian segera membantunya menerobos, sementara yang lain mengawasi dengan penuh perhatian. Beberapa saat kemudian, Gu Suing berhasil mencapai tingkat setengah dewa, dan ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Gu Mingchuan berseru dengan gembira, kau berhasil menerobos. Gu Suing tidak menyangka akan berhasil, sementara Lin Tian tersenyum dan bertanya, bagaimana? Kau bisa merekomendasikan sekarang? Setelah urusan di Tanah Suci selesai, aku akan pergi. Oh, kenapa harus menunggu? Lin Tian penasaran. Aku ingin menstabilkan kekuatanku dulu, jawab Gu Suing canggung. Lin Tian tertawa, baiklah. Aku juga ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan menemuimu dalam 20 hari. Baik. Setelah itu, Lin Tian pergi, sementara Gu Suing bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Gu Mingchuan masih dipenuhi kegembiraan, dia itu Lin Tian, Tuan Lin. Kenapa? Hanya saja aku merasa. Merasa apa? Gu Suing tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi ia hanya bisa berkata, dia bukan orang biasa. Mendengar ini, Lin Tian tidak menganggapnya serius. Banyak orang bisa melakukan hal-hal ini. Kenapa mereka harus meragukan aku? Tapi, Ouyang Yumo masih khawatir, tetapi Lin Tian malah tertawa kepadanya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Setelah mengatakan itu, Lin Tian pergi sendiri menuju Tanah Suci, sementara Ouyang Yumo menatap punggungnya dan menghela napas, cepat atau lambat, sesuatu pasti akan terjadi. Pada saat yang sama, sang tetua masih berada di altar,
melaporkan kepada sang penguasa tentang penampilan Lin Tian di pantai hari ini. Setelah mendengar laporan itu, sang penguasa berkata, "Terakhir kali aku mengirim seseorang untuk menyelidikinya, tetapi hasilnya adalah bahwa orang ini tiba-tiba muncul di kota Tang kuno. Tidak ada yang tahu asal-usulnya secara pasti. Tidak ada informasi lain. Tidak ada. Katanya dia gila dan telah memprovokasi banyak orang di kota Tang kuno. Dan berdasarkan situasi saat ini, dia bahkan tidak menghormati aliansi pembasmi iblis." Tetua itu mengangguk setuju, bukan hanya tidak menghormati aliansi pembasmi iblis, tetapi dia juga sama sekali tidak menganggap kita penting, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Mendengar itu, aku ingin bertemu dengannya dan berbicara langsung dengannya. Sang penguasa tiba-tiba menunjukkan ketertarikannya. "Tapi Anda sedang dalam masa pertapaan." "Tidak masalah. Aku bisa mengirim avatarku untuk menemuinya." Selesai berkata, muncul seorang wanita paruh baya. Di dahinya, ada banyak kerutan yang menandakan usia. Wanita itu mengenakan jubah putih tebal seolah-olah dia takut kedinginan. Dia tersenyum kepada tetua itu dan berkata, "Ayo pergi, kita lihat dia." "Baik, penguasa." Tetua itu memimpin sang penguasa keluar dari altar, sementara Lin Tian masih berjalan-jalan di sekitar tanah suci. Hingga akhirnya, tetua dan sang penguasa muncul. Tetua itu menatap Lin Tian dan berkata, "Ini adalah penguasa kami." Lin Tian melihat wanita itu lalu tersenyum. "Hanya avatar?" Sebenarnya, ini tidak terlalu kuat. Tetua itu tidak menyangka Lin Tian bisa langsung menyadarinya, tetapi sang penguasa malah tersenyum padanya. "Kau memang bukan orang biasa. Lalu, ada urusan apa kalian datang menemuiku?" Lin Tian bertanya dengan santai. Sang penguasa menatap Lin Tian dari atas ke bawah lalu berkata, "Aku mengirim seseorang untuk menyelidikimu, tetapi yang kami ketahui hanya bahwa kau tiba-tiba muncul di kota Tang kuno." "Oh, menyelidikiku? Ya, identitasmu sangat mencurigakan, jadi kami harus memeriksanya." Lin Tian tertawa mendengar itu. "Lalu, apakah kalian menemukan sesuatu? Jika kami menemukannya, apakah kau masih bisa berdiri di sini?" Sang penguasa tersenyum licik. "Jadi, kalian datang untuk menemuiku karena alasan itu?" "Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang bisa meracik pil, bertahan dari 10 ronde serangan Xiao Xiao, dan masih tetap berdiri dengan santai." Lin Tian tertawa kecil. "Hanya karena itu? Kau ini menarik sekali. Terima kasih atas pujiannya." Melihat Lin Tian yang sama sekali tidak takut dan malah bercanda, sang penguasa semakin tertarik. "Sepertinya kau benar-benar tidak takut pada apapun." "Benar sekali." Sang penguasa terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Kalian sudah menyelidikiku, apalagi yang ingin kalian ketahui? Investigasi kami belum cukup dalam. Lalu, apa yang kalian inginkan?" Saat itu, tiba-tiba muncul beberapa tetua agung di sekitar sang penguasa. Orang-orang ini semuanya adalah setengah dewa, jauh lebih kuat dari para tetua biasa. Sang penguasa tetap tersenyum dan berkata, "Lihat, aku punya banyak orang kuat di sisiku." "Apa? Kau ingin memaksaku bicara?" "Aku hanya tidak ingin ada faktor yang tidak stabil di tanah suci ini. Jika ada sesuatu yang harus kupahami, maka aku harus memahaminya." Lin Tian menghela napas. "Kau benar-benar mendominasi." "Oh, kau mengenalku? Hanya pernah mendengar tentangmu." Sang penguasa tertawa kecil. "Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat sendiri bagaimana aku bekerja. Kau ingin para tetua agung ini menyerangku? Kau pasti tahu seberapa kuat mereka." Lin Tian tersenyum, "Aku berani bertaruh mereka tidak akan berani menyentuhku nanti." "Oh, kenapa mereka tidak berani?" Sang penguasa tertawa lebih lebar, sementara tetua mengingatkan, "Bocah, jika kau tidak ingin mati, lebih baik katakan yang sebenarnya." Lin Tian menghela napas dan berkata, "Tetua, aku harus menjelaskan apa?" "Identitas aslimu." "Aku sudah menjawabnya sebelumnya, bukan?" Tetua itu terdiam, sementara sang penguasa tersenyum. "Jawabanmu belum lengkap. Lalu, apalagi yang ingin kau dengar?" Sang penguasa melambaikan tangan, memberi isyarat kepada para tetua agung untuk menangkapnya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Lin Tian hanya menggulung lengan bajunya, dan tiba-tiba, sebuah segel suci muncul di lengannya.
Saat melihat itu, para tetua agung langsung terkejut, dan sang penguasa pun terbelalak. Kau, bagaimana bisa kau memilikinya? Aku mendapatkannya 10 hari yang lalu, tetapi aku lebih suka kebebasan, jadi aku tidak berniat menjadi penguasa. Mendengar itu, ekspresi sang penguasa berubah drastis, dan para tetua tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian tersenyum. Sudah kubilang, kalian tidak akan berani menyerangku. Para tetua merasa malu, dan tetua yang sebelumnya menekan Lin Tian bertanya, kenapa kau tidak bilang kalau kau punya segel suci? Aku sudah bilang, aku tidak suka menjadi penguasa. Aku lebih suka hidup bebas. Sang penguasa menghela napas dalam-dalam. Baiklah, kumpulkan semua tetua dan murid-murid penting ke aula besar. Tetua itu mengangguk lalu pergi, sementara sang penguasa menatap Lin Tian. Ayo pergi. Untuk apa? Setelah kau menunjukkan segel suci, maka secara resmi kau adalah penguasa baru tanah suci ini. Aku harus menyerahkan jabatan ini kepadamu. Lin Tian menghela napas. Aku sudah menduga ini tidak akan berakhir baik. Menjadi penguasa berarti mendapatkan banyak hak istimewa dan akses ke berbagai rahasia. Kau tidak tertarik? Rahasia? Rahasia apa? Beberapa rahasia tentang para dewa. Lin Tian tiba-tiba tertarik. Baiklah, kalau begitu aku terima. Silakan. Sang penguasa mengajaknya pergi, diikuti oleh para tetua lainnya. Tak lama kemudian, aula besar dipenuhi oleh para tetua dan murid-murid elit. Namun, mereka semua bingung mengapa sang penguasa tiba-tiba memanggil mereka. Sementara itu, Ouyang Yumo dan Luobo menatap Lin Tian dengan cemas. Luobo bahkan berbisik, kau tidak ketahuan, kan? Lin Tian hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?